Ungasakisi hasarakada. Abeta, ayo belajar tahu. Belajar tahu tentang jagat nias. Sebelum Anda menonton penuh video ini, jangan lupa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan menulis komentar Anda. Terima kasih. Inilah peti yang disebut Osali pada zaman dahulu di Gomo. Sayang sekali, peti ini sudah tidak ada lagi di sini. Peti tersebut sudah dibawa di Eropa pada zaman Belanda dan kini masih bisa kita lihat di museum-museum di Eropa, persisnya di Denmark. Di atas peti yang disebut Osali ini, duduk orang tua di keluarga tersebut ketika dia memberikan nasihat atau perintah dan larangan-larangan kepada anak-anaknya atau kepada cucu-cucunya. Dia duduk di atas peti tersebut, menyampaikan aturan-aturan hukum adat yang disebut dengan huku nifahoi jatua. Mereka mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat dari orang tua tersebut, dan mereka menjadikannya sebagai aturan yang mengatur kehidupan agar mereka dapat kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Tak terpisahkan dari peti itu adalah patung-patung leluhur. Diletakkan di belakang peti tersebut atau di samping peti tersebut. Jadi peti dan patung leluhur itu merupakan bagian yang tidak dipisahkan. Dan di dalam peti itu disimpan berbagai benda atau barang-barang yang mereka anggap paling berharga. Lalu pada saat menasihati itu, menunjukkan bahwa orang tua yang sedang menasihati menyampaikan petuah-petuah, perintah dan larangan-larangan serta petunjuk kepada anak-anak dan cucunya, bahkan kepada seluruh kerabatnya. Seolah dia tidak menyampaikan itu dari dirinya sendiri, tetapi dia menyampaikan perintah dan kata-kata itu bukanlah dari perkataannya sendiri, melainkan dari leluhur, dari orang tua dan nenek moyang. Lalu dia teruskan pesan itu kepada seluruh anak-anaknya, kepada seluruh kerabatnya, kepada seluruh cucu-cucunya, dan semua anggota keluarga. Sehingga perintah, pesan, dan semua petuah dan larangan-larangan itu menjadi huku nifahoi jatua, aturan adat yang telah digariskan oleh para leluhur dan menjadi pedoman dalam hidup mereka. Beginilah penampakannya. Jadi peti selalu ada, lalu di sampingnya atau di belakangnya ada patung leluhur. Dan di atas peti tersebut duduklah orang tua yang menasihati itu. Itu di dalam keluarga dan di dalam rumah. Nah, bagaimana kalau kita melihat konteks gereja? Misalnya mimbar salah satu gereja. Orang-orang atau umat Allah itu menghadap altar. Dan ada mimbar khusus untuk pastor, untuk pendeta, untuk menyampaikan khotbah dan firman Tuhan. Dan di belakangnya itu diletakkan juga salib, patung Kristus, patung Yesus, patung Maria, dan berbagai patung-patung lainnya yang merupakan simbol kehadiran, gambaran kehadiran dari Tuhan Yesus Kristus yang kita mau dengarkan suaranya, mau dengarkan sabdanya. Dan pendeta, pengkhotbah,
pastor, gembala yang menyampaikan perintah, khotbah, firman itu bukanlah firman dari dirinya sendiri, tetapi itu adalah firman dari Tuhan. Jadi, kalau dalam konsep Osali dulu, patung-patung leluhur diletakkan di belakang peti itu atau di samping peti itu, kita bisa melihat misalnya nanti contoh bagaimana di foto ini seorang tua yang ini juga kita bisa pastikan bahwa dia adalah seorang bangsawan. Dia duduk di atas peti itu dan di sebelah kanannya ada patung leluhur. Dan di sebelah kanan dari rumah itu diletakkan peti itu. Itu berarti bahwa posisi patung-patung leluhur itu yang menyimbolkan kehadiran leluhur, sehingga pada saat menyampaikan nasihat, petua, hukum, aturan yang kemudian menjadi hukum adat itu seolah berasal dari para leluhur. Dan kini di konsep gereja modern, gereja Kristen, itu teradopsi. Mengapa teradopsi? Kita bisa melihat para pengkhotbah itu juga menyampaikan firman itu bukan dari diri mereka sendiri. Jadi mereka meletakkan juga simbol-simbol kehadiran Tuhan itu. Selain kitab suci, ada misalnya di gereja Katolik mereka meletakkan patung Yesus sebagai simbol kehadiran Yesus Kristus untuk menyampaikan firman-Nya. Konsep Osali yang dulu kita kenal dalam agama atau dalam tradisi orang Nias sungguh memiliki makna yang sakral. Nah, sekarang bagaimana kalau kita melihat Osali yang ada di luar rumah? Tadi kita melihat Osali yang ada di dalam rumah. Di Gomo, di luar rumah, di halaman rumah, ada tempat yang istimewa. Tempat itu agak lebih tinggi dari tempat yang lain. Dan di tempat yang istimewa ini, di mana ada osa ni obehe atau ni omanumanu sitelubagi, ada gowe, ada behu, ada batu megalit yang tinggi yang sering disebut di sana sebagai behu. Ada ni ogaji atau gowe nilare. Nah, di situ kemudian duduk pemimpin di desa itu ketika dia menyampaikan keputusan dari hukum adat. Di tempat itulah dia menyampaikan keputusan itu. Dan tempat itu disebut dengan Osali. Kita melihat juga tempat lain di Bawa Mataluo. Di Bawa Mataluo ada rumah yang sekarang disebut Omo Bale. Omo Bale ini dulu disebut juga Naha Lawele Drama. Naha Lawele Drama. Sekarang hanya disebut sebagai Omo Bale. Naha Lawele Drama artinya tempat atau takhta dari patung-patung leluhur. Dan di dalam Omo Bale atau Omo Gorahua tersebut ada 4 tiang utama. Dan di bawah 4 tiang utama itu biasanya duduk para pemimpin bangsawan yang memiliki status yang tinggi di desa itu. Ketika ada musyawarah, mereka duduk di tengah, bukan di samping. Nah, lapisan inti itu di bawah 4 tiang itu dengan tempat duduk. Kalau di bawah Mataluo itu tempat duduknya dari batu. Disitulah duduk para pemimpin itu. Baru kemudian para siila dan orang lain mengelilingi mereka di lapisan kedua ketika mereka melakukan musyawarah atau orahu. Nah, para pemimpin itulah yang memberikan
keputusan-keputusan ketika ada musyawarah adat di desa tersebut. Dan nama itu disebut Naha Lawele Dra'ama. Osali. Osali. Tahukah Anda mengapa Osali yang dipahami oleh para leluhur kita dulu di Nias bisa bertransformasi menjadi gereja yang kita pahami sekarang ini sebagai tempat bagi orang-orang beriman, sebagai tempat berkumpulnya umat Allah, khususnya orang Kristen, untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan Allah? Tahukah Anda apa dasar-dasar para misionaris bisa mentransformasi Osali itu menjadi nama bagi tempat atau rumah Allah bagi orang Kristen? Mari kita ikuti penjelasannya. Apa dasarnya dan bagaimana nama itu memiliki arti yang dalam dan sakral sehingga bisa menjadi nama dari rumah Allah, rumah Tuhan bagi orang Kristen di Nias. Ayo kita mengikuti penjelasan Osali. Osali. Ini kalian dari SMK negeri berapa? Negeri 1. Negeri 1, tetap nomor 1. Kalau hari ini hari Sabtu. Kalau besok Hari Minggu. biasanya kalian kemana? Gereja. Gereja bahasa gereja apa ya? Osali. Osali. Tahu kalian mengapa gereja itu menjadi Osali atau Osali menjadi gereja? Apa alasannya Osali menjadi gereja? Tahu mengapa? Si Mesra tahu. Si Ota tahu mengapa? Tidak. Kalau si Jega tidak tahu semua. Siapa yang bisa kasih? Info. Mengapa Osali menjadi gereja? Kenapa Osali itu dipilih kemudian menjadi istilah gereja? Tahu fungsi gereja kan? Apa itu gunanya gereja? Ya, tempat beribadah. Katakanlah gereja itu rumah Tuhan, sehingga kita datang, semua orang datang yang beragama Kristen, yang di Nias, agama Kristen yang di Nias, datang ke gereja untuk menyembah Tuhan, Tuhan Allah yang kita imani dalam nama Yesus Kristus. Itu kalau orang Kristen. Tapi pertanyaannya, dulu Osali itu kan bahasa Nias. Kenapa kemudian Osali itu diterjemahkan menjadi gereja dalam bahasa Indonesia, dan sekarang gereja itu menjadi tempat kita untuk bertemu dengan Tuhan di dalam gedung bangunan itu? Osali yang diartikan sebagai gereja dalam bahasa Indonesia. Ada yang bisa menurut kalian? Gereja orang Indonesia juga kan? Semua kan? Ivon? Mana Ivon? Kira-kira apa menurut kamu? Yang saya tahu hanya Osali tempat beribadah. Iya. Tidak bisa. Itu Osali itu bahasanya. Osali itu bahasa Nias. Kalau kamu bisa? Tidak tahu. Ada yang kasih? Ada yang tahu sedikit? Si Puji? Tidak tahu juga. Oke. Nah, makanya saya pada pagi hari ini saya mengajak kalian karena besok ke gereja lagi. Karena kita orang Nias harus paham mengapa sesuatu itu menjadi sesuatu di Nias. Nah, kalau dulu, sekarang ini kita bicara soal dulu ya. Dulu, kalau di Nias ini kita bicara soal kebudayaan, tradisi dan sebagainya, kita harus kembali ke daerah Gomo. Kenapa ke daerah Gomo? Itu daerahnya Bapak itu di sana. Kenapa? Karena dari tuturan-tuturan lisan semua orangnya sini
menyatakan bahwa kebudayaan kita itu berasal dari dimulai oleh leluhur kita bernama Hiya. Kalian dengar itu ya? Dengar ya? Begitu. Nah, jadi kalau di Gomo begini, di Gomo dulu, kalau dia di dalam rumah ya, ada peti seperti begini. Peti. Dia seperti kota aja. Dulu aslinya ada foto lama yang dulu diambil oleh orang dari luar negeri 100 tahun yang lalu. Foto tersebut banyak sekali viral di peti ini. Peti istimewa. Nah, peti istimewa. Dan ini yang dulu disebut, peti ini disebut bukan peti atau tarola, tapi osali. Apa isi dari peti ini? Kalau sekarang, isi dari osali atau gereja adalah orang-orang atau umat Allah yang datang memuji Tuhan. Nah, kita mulai kalau dulu. Osali yang dulu itu isinya adalah barang-barang berharga. Semua barang-barang berharga yang mereka anggap sangat berharga, maka mereka simpan di dalam peti ini. Lalu itu di dalam rumah, bukan di kamar. Biasanya ditaruh di depan rumah yang bisa dilihat. Ada yang menaruhnya misalnya di lantai di bagian depan, kemudian menempatkannya di tempat yang strategis. Nah, lalu apalagi yang pelengkapnya selain peti ini? Biasanya mereka menaruh patung leluhur. Patung leluhur, Abu Jatua atau Lawele Jatua. Patung leluhur. Dan yang dekatnya lagi, kalau ada lagi kotak perhiasan mereka yang lain, mereka taruh lagi di belakangnya seperti ini. Ini kotak itu di sana disebut yang bulat, lalu bagus sekali bentuknya, disebut bari gana. Kalau bari itu, bari gana itu kira-kira apa artinya ya sama kalian? Itu bari, kalau sama kami bari. Kan beda-beda bahasanya. Saya dari Tunggalan, kalian dari Bustoli, ini Bustoli semua ya. Nah, bari itu kan artikan kalau di kampung saya itu kamar. Nah, kalau di Gomo bukan kamar, tapi tempat seperti itu, kotak seperti itu, wadah seperti itu disebut dengan bari gana, artinya tempat atau wadah perhiasan emas. Atau mereka yang emas, atau yang mereka anggap sebagai emas, benda-benda berharga. Nah, artinya semua yang ada di sini adalah benda-benda berharga, termasuk patung leluhur mereka, orang tua dulu, yang sangat berharga. Lalu bagaimana fungsinya? Kalau besok, kalau kalian ke gereja, bagaimana dengan dulu? Ini kan tadi kan namanya ini osali kan? Osali. Nah, kalau dulu kemudian, kalau di rumah itu, kita mulai dari rumah ya, di rumah itu, orang tua menasehati anak-anaknya, memberikan perintah kepada anak-anaknya. Biasanya pada saat-saat tertentu mereka menasehati anak-anak. Biasanya kalau ada orang tua, kalau di sini mama pemimpin satua, kan kalau sudah mulai tua, kalau ada pemimpin. Atau pada saat-saat tertentu, kalaupun belum tua ya, bukan acara mama pemimpin satua, upacara perjamuan terakhir pada orang tua yang sudah tua, dan dianggap mungkin siapa tahu kelak dalam waktu yang tidak terlalu lama mungkin ada sakit kemudian meninggal dunia, maka dia duduk, orang tua tersebut duduk di atas peti ini yang tadi kita sebut apa namanya? Osali. Osali. Nah, dia duduk di sini dan menasihati seperti kalian ini. Semua anak-anak duduk di lantai itu menasihati semua anak-anaknya. Nah, menasihati semua anak. Kalau di gereja yang kita lihat sekarang kan ada mimbar dan kita duduk di hadapan pendeta atau pastor, kemudian kita mendengarkan khotbah mereka. Nah, dulu orang tua tersebut kemudian duduk di atas peti ini, yang di sampingnya, di belakangnya ada patung leluhur. Kenapa harus ada patung leluhur? Nanti kita sampaikan bahwa pada saat yang menasihati itu
memberikan titah, ya perintah, nasihat, foto, mini-mini, dia menganggap bahwa bukan saja dari dia nasihat-nasihat itu, kata-kata tersebut, tapi juga bersumber dari leluhur yang ada sebelum dia ada, dari orang tuanya, dari orang tua itu lagi, dan dari leluhur dari atas. Jadi bukan hanya berasal dari dia, dan itu diteruskan disampaikan kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya itu kemudian mengikuti dan melakukan semua yang disampaikan oleh orang tua tersebut. Dan itu disebut kemudian menjadi hukum adat di Nias kita, sumber hukum adat di Nias kita, yang disebut dengan hukum Nifakoi Jatua. Itu salah satu sumber hukum adat adalah hukum Nifakoi Jatua. Jadi dari orang tua ini, dari leluhurnya dulu, itu hukum yang sudah digariskan oleh leluhur itu harus dilaksanakan, adat istiadat. Ada lagi sumber hukum yang lain yang nanti kita sebut, kita kenal di sini kalau di Musoli Forrak. Ya, Forrak itu hukum adat. Tapi sumbernya dari mana? Tadi satu hukum Nifakoi Jatua. Itu tadi ya salah satunya. Masih adalah caranya bagaimana para leluhur itu atau adat itu diteruskan kepada kita melalui orang tua. Nah, ada lagi hukum Nifakoi Banua. Itu yang disepakati oleh nanti warga-warga desa bersama tokoh-tokohnya, dan kesepakatan itu menjadi aturan atau hukum adat, dan itu disebut dengan hukum Nifakoi Banua. Hukum Nifakoi Banua bukan lagi satuan, tapi hukum Nifakoi Banua, karena dia masyarakat luas, bukan dari keluarga, dari leluhur saja, tetapi kesepakatan masyarakat yang melihat ada sesuatu aturan yang mereka buat untuk menjamin ketentraman, keteraturan di tengah-tengah masyarakat. Jadi itu yang mereka buat. Nah, kita kembali ke Osari. Kalau tadi itu berarti dia duduk di sini menasihati anak-anaknya, dia duduk di sini untuk menyampaikan perintah-perintah dan untuk dilakukan oleh anak-anak dan keturunannya, dan itu yang kemudian menjadi hukum adat atau hukum Nifakoi Jatua. Lalu apa artinya Osari? Osari, tahu di belakang kalian itu? Nah, tahu kan ini yang di belakang itu? Apa namanya ini? Setelah sampai di museum, kira-kira apa namanya? Itu namanya osa. Osa itu tempat duduk ketika di atau usungan. Ya, kita buat usungan. Tahu usungan ya? Ketika kita menjijing, ya tempat barang itu yang tadi itu disebut usungan. Osa. Kalau di sini laosa ya. Nah, itu dari osa. Laosa, manusa. Kalau orang di sini disebut apa? Kalau di tanah begitu apa disebut? Laosa. Nah, itulah ketika manusa itu mengusung itu, menang itu, itulah osa namanya osa. Ya, udah tahu ya? Osa. Kalau di sini kan hanya ya mempelai perempuan ya, Nah, itu osa. Osa artinya juga ikut, honor. Osa tanu seperti itu tadi, ya, alat untuk memikul atau mengusung atau menang. Nah, kita lihat. Lalu osali. Osali apa artinya? Artinya apa? Tempat yang tadi itu untuk mengusung, dan li apa arti tadi? Suara. Ketika orang tua tadi menasihati anak-anaknya, dia menyampaikan perintah, aturan yang disampaikan itu biasa sama anak-anak, hukum adat, cara-cara mereka hidup, maka itu disebut dengan li. Kan li kan pede. Nah, ketika dia
itu kata-kata itu bukan lagi perkataan biasa, maka itu seperti kalau dari gereja bukan lagi kata-kata biasa atau bukan lagi suara biasa kalau kita mendengarkan khotbah dari pendeta atau dari pastor, tapi merupakan firman atau sabda. Kan firman atau sabda Tuhan kan? Karena itu yang disampaikan oleh pendeta atau pastor atau imam. Kalau di sini yang disampaikannya bukan firman dia sampaikan, tetapi tadi hukum nifakoi jadwa yang dulu juga sudah dia terima dari leluhur, maka dia teruskan ke kita harus ikuti. Kalau tidak mengikutinya, maka kamu akan kena kutuk, hidupmu tidak akan bagus. Ya sama, ada konsepnya juga. Kemudian kalau kamu tidak mengikuti firman Tuhan, kamu tidak masuk surga. Ya sama juga kan, masuk neraka. Ya jadi semua tujuannya sama. Oleh karena itu, kemudian ya, artinya dari kata ini, dari peti ini yang seperti peti, para misionaris kemudian melihat itu, rupanya ini bukan peti biasa. Ini tradisi orangnya yang luar biasa. Maka ketika mereka mendirikan bangunan gedung, mereka bingung kasih apa nama gedung ini yang cocok. Kita sebut Omo, kan tidak pas. Kita sebut Ose, kan tidak pas. Kita sebut entah nama-nama lain, tidak pas karena gereja itu mereka anggap kalau dari pemahaman para misionaris, para pendeta, itu kan tempat Tuhan, ya kan? Rumah Allah dan tempat di mana kita umat Allah itu datang untuk menyembah Tuhan. Nah, lalu apa namanya yang cocok dikasih? Karena itu mereka tidak sebut saja omong, tetapi kemudian mereka sebut rumah Tuhan itu yang sekarang kita kenal sebagai gereja dengan nama-nama yang banyak sekali di Kurungnya, DNKP, Gereja Katolik, GBI lain sebagainya. Itu semua yang menyangkut rumah ibadat bagi orang Kristen, semua disebut Osani. Nah, dari sini tadi Osani, Osani. Nah, di situ artinya kita mendengarkan firman Tuhan. Di sini kita mendengarkan hukum nifakoi jadwa, dan sama-sama tujuannya agar manusia menjadi lebih baik. Nah, luar biasa kan sebenarnya di tradisi kita. Itu baru di rumah. Nah, bagaimana kalau di luar? Ini tadi kan di luar, di Gomo itu bukan saja di rumah, tapi ada juga tempat di luar yang mereka anggap sebagai osan, atau namanya juga osan. Jadi bukan saja di dalam rumah, tetapi juga di luar rumah. Nah, di tempat itu ada tempat spesial, biasanya ada di belakangnya batu. Kalau lihat di situs media di samping, ada batu tinggi, ya, itu tubuh batu. Lalu kadang-kadang ada batu leluhur di sampingnya. Lalu di depannya ada osa-osa. Osa-osa tadi batu, lihat di sana ya, di nanti bisa lihat. Ada osa-osa. Lalu ada goemilare. Pokoknya ada megalit yang istimewa di situ, yang mereka anggap paling bernilai. Bukan lagi peti seperti ini, tapi tempatnya agak dinaikkan. Dan itu mereka sebut dengan osan. Jadi ada di rumah, ada juga yang di depan rumah atau di luar rumah. Itu mereka sebut osan. Ketika di desa itu ada pertemuan, ini kan tadi di dalam rumah ya. Lalu para penatua adat, para pimpinan desa itu, bangsawan di desa itu, pemimpin di desa itu, memberikan nasihat-nasihat dan mengambil keputusan-keputusan tentang hukum adat, dia duduk di situ. Sama konsep seperti tadi. Masyarakat yang lain tidak duduk di situ, hanya pemimpin yang duduk di situ. Artinya apa? Ya sama seperti tadi. Semua aturan-aturan yang dulu diberikan oleh
nenek moyang, dia teruskan kepada warga di desa untuk dilakukan. Dan itu disebut dengan hukum nifakoi banua. Dua, bisa dia hukum nifakoi banua, dia juga hukum nifakoi jatua. Karena setiap hukum atau yang disepakati oleh warga desa itu juga harus mempertimbangkan aturan-aturan yang dari leluhur. Tidak boleh keluar dari situ. Jadi batang tubuhnya, intinya hukum adat istiadat tubuhnya adalah hukum nifakoi jatua. Jadi itu intinya. Itu kalau dia di luar hukum. Nah, lalu bergeser semua sampai dari menjadi nama gereja sekarang ya. Nah, di bawah mata lo lain juga. Kalau di bawah mata lo, tahu mau balik di luar ya. Nah, kalau di bawah mata lo, siapa yang pernah di bawah mata lo? Oke, si yang lain belum ya. Tahu gedung atau bangunan yang ada di tengah desa itu di depan rumah besar, di samping lompat batu. Nah, itu kalau di bawah mata lo, itu namanya Omobale. Sama seperti kita punya di museum. Omobale. Namanya yang lain dulu Naha Lawulu Raham. Omu Lawulu Raham. Naha atau Omu Lawulu Raham. Lawulu tadi patung leluhur. Patung leluhur. Kita dulu tempat patung tinggalnya para leluhur, tempat tinggalnya para leluhur. Nah, kalau tadi Osali tempat tinggalnya sepertinya rumah Allah. Kalau tadi di rumah di sini, kan di situ juga bersebenarnya ada kehadiran leluhur, kan begitu ya? Jadi berkaitan dengan leluhur. Nah, itu disebut dengan Naha Lawulu Rahama. Jadi bangunan yang begitu yang kita kenal sekarang Omobale di bawah mata gua, dulu namanya Naha Lawulu Rahama. Artinya tempat patung-patung para leluhur. Dan itu sama dengan sebenarnya juga Osali ya. Kalau begitu Osali. Kalau tadi ngomong namanya Osali. Dan itu tidak menjadi heran kita karena memang orang dari Tegugal itu berasal dari Gomo. Jadi kebudayaannya kita bisa lihat, oh rupanya dari Gomo berpindah ke Tegugal itu dan berpindah ke seluruh Pulau Nias walaupun ada perbedaan-perbedaan. Jadi itulah kata-kata Osali itu mengapa para misionaris kemudian memilih nama gereja itu bukan memberikannya sebagai entah Ose, entah Omobale atau yang lain-lain, tetapi mereka sebut dengan Osali. Lalu kalau diterjemahkan adalah gereja, rumah Allah. Osali. Apa tadi artinya? Tahta atau tempat dari firman. Kalau dia di gereja. Nah, kalau dia di sini adalah di mana tempat di mana hukum nifakoi jatua diteruskan kepada anak-anak. Luar biasa kan? Itulah mengapa para misionaris memilih kata yang sangat sakral untuk Osali itu yang kita kenal sekarang dan menjadi nama dari gereja. Ada yang bertanya setelah saya jelaskan, biar besok ke gereja udah tahu. Oh Osali itu rupanya mengapa ya dikasih nama Osali sama gereja? Ada yang bertanya? Ada puji? Tidak bertanya, tapi mau menjawab. Si Clara, ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Tidak ada. Kalau sama kalian sering dinasihati juga di rumah. Tapi tempatnya di mana? Tidak lagi seperti dulu ya. Biasanya dinasihati itu hari-hari apa saja. Ada waktu tertentu ya. Biasanya tahun baru, ya kan? Nah, resmi menasihati sama kalian. Kira-kira tidak ada. Kalau pernah kalian juga ada acara ketika ada orang yang sudah tua lalu langsung di jam terakhir ada. Kalau pada acara itu biasanya ada nasihat dari kakek itu atau dari orang tua yang berjanji itu ya. Nah itu acara itu
biasanya di situ. Jadi jangan lupa sekarang bahwa pemilihan kata Osali untuk gereja itu luar biasa karena memiliki nilai sakral yang luar biasa. Jadi tinggal dari kebudayaan kita di dunia selalu dipindahkan, ditransformasikan ke kebudayaan Kristen. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan ini dan mudah-mudahan kalian bisa juga menceritakannya kepada orang-orang yang lain. Bisa ya, pasti jamnya SMK Negeri 1 pasti bisa ya? Bisa. Oke, terus semua. Terima kasih Anda telah menonton Nias Universe. Jangan lupa subscribe, like, menulis komentar Anda, dan membagikannya kepada seluruh sahabat. Ya Ahobu.